Perkenalkan, nama saya Edi Priyono, sebelumnya Sotihotu Namo Buddhaya. Nama lengkap, ya, saya Edi Priyono, ya, berasal dari Banjarnegara, ya, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah, ya, di sebuah desa, ya, tepatnya di Desa Gumelem, Gumelemnya Gumelem Wetan, ya, supaya lebih lengkap, ya, dan merupakan suatu daerah terpencil yang mana terdapat dua perbatasan wilayah, yaitu menjadi perbatasan wilayah Kabupaten Banyumas dan juga Kabupaten Kebumen. Untuk kesibukan keseharian yang saya jalani saat ini, ya ada beberapa aktivitas, ya. Yang pertama tentunya adalah ya masih mengabdi sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Buddha, khususnya di prodi S1 Pendidikan Keagamaan Buddha. Selain mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Nalanda, ya, saya juga mengajar, ya, membantu mengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang ada di Kota Bekasi, ya, dekat Gedung Summarecon. Kemudian, ya, selain mengajar di kampus, saya juga mengajar di salah satu sekolah pariwisata di Jakarta, yaitu tepatnya di Jakarta Timur, yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan Paramita 1 Jakarta. Selain tiga kegiatan tersebut, ya saya juga ada aktivitas lain, yaitu membantu mengurus atau mengelola perpustakaan Narada, ya tepatnya perpustakaan yang ada di Wihara Jakarta Dhamma Cakra Jaya yang di bawah naungan Yayasan Jakarta Dhamma Cakra Jaya. Untuk latar belakang kenapa kok saya memilih kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, ya yang pertama karena tuntutan kebutuhan, ya tentunya. Ya karena berdasarkan pengalaman, ya, setelah lulus dari SMK, saya pernah merantau, ya tepatnya di Pulau Bangka. Ya kalau sekarang mungkin ya Bangka Belitung, ya Kepulauan Bangka Belitung. Nah di Pulau Bangka, ya di salah satu kecamatan, ya, Kecamatan Belinyu, saya diminta dari pihak sekolah ya untuk membantu mengajar di beberapa sekolah, ya diantaranya ada sekolah SMP Negeri 3 Belinyu, Yayasan Dana Pendidikan Buddhis, dan juga di SMA DBB, ya Dharma Budi Bakti. Jadi pada waktu itu hanya seorang lulusan SMK mengajar SMP dan juga SMK, ya, dan itu menurut saya suatu beban, ya karena ya tidak seharusnya baru lulus SMK kok mengajar ya satu level yang sama. Nah berdasarkan kebutuhan tersebut, ya saya merasa wah ini belum layak. Ibarat orang mau melakukan pekerjaan di sawah, mau merumput, ya belum punya sabitnya, ya jadi saya harus ya mengumpulkan alat dulu. Nah, salah satunya akhirnya saya mengambil keputusan ya untuk melanjutkan belajar terlebih dahulu, dan akhirnya ya memilih belajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda supaya ya misalkan suatu saat ya mengajar kembali, ya saya sudah siap, ya karena sudah memiliki bekal sebagai pengalaman untuk mengajar, karena pasti dapat tip-tip dan juga ya tata cara bagaimana untuk melakukan sistem pengajaran di sekolah. Ya, saya lulus dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Untuk jenjang S1-nya saya lulus di tahun 2011, ya, karena saya menyelesaikan studinya atau belajarnya itu tepat 4 tahun, karena tahun 2007 saya masuk dan kemudian 2011 lulus. Nah, setelah lulus saya istirahat selama 1 tahun, kemudian tahun 2012 saya melanjutkan belajar lagi, mengambil S2 juga di Nalanda. Kemudian tahun 2014 saya lulus dari STAP Nalanda dan sebagai lulusan yang pertama dari S2 Nalanda. Ya, untuk menjalani karir seperti ini ya tentunya ya memerlukan suatu proses, ya, dimana ya prosesnya adalah dimulai dari adanya niat. Nah, dari niat ini adalah awalnya adalah niat untuk berubah. Bukan berubah menjadi hal yang lain, ya tentunya di sini adalah berubah untuk ya menjadi diri yang lebih baik. Itu impian dan cita-cita saya. Jadi awalnya ya memerlukan suatu perjuangan, ya karena pada saat kuliah di Nalanda ya harus sambil bekerja. Jadi pada saat pagi hari saya gunakan waktunya untuk bekerja, ya sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, ya salah satunya adalah untuk membayar biaya perkuliahan, karena pada waktu saya
kuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda waktu itu ya masih minim sekali untuk namanya biaya pendidikan gratis ya, atau boleh dibilang ya istilah sekarang itu beasiswa ya. Jadi ya harus tekun ya, jadi pagi bekerja sampai sore, kemudian pulang kerja ya baru berangkat ke Nalanda untuk belajar ya, untuk melanjutkan ya pendidikan. Dan tentunya di situ ya nggak gampang karena ya namanya belajar ya ada suka dukanya ya. Nanti mungkin teman-teman ya atau bapak ibu yang lainnya juga pasti tahu ya bahwa segala sesuatu perlu prosesnya. Tentunya proses ini ya harus dinikmati, bukan untuk ditinggalkan, karena ya namanya sekolah atau pendidikan pasti ada yang namanya titik jenuh. Jadi ada kalanya bosan dengan tugas, mungkin ada juga yang bosan dengan dosennya juga. Ada juga dengan ya, bosan ataupun jenuh dengan ya, kemacetan kota Jakarta, karena pada waktu itu memang jalanan memang sudah macet ya, karena jarak tempuhnya ya dari Sunter ke Cakung ya, dari Jakarta Utara ke Jakarta Timur, dan juga itu memerlukan waktu. Nah waktunya juga mepet, dan juga ya biaya itu yang paling besar waktu itu, karena ya dengan ya, pendapatan yang sedikit ya, untuk harus bisa menopang biaya hidup, kemudian juga menopang biaya perkuliahan. Jadi ya paling penting ya harus semangat ya. Dan semangat ya, tetap semangat, berusaha supaya apa bisa ya merealisasi apa yang menjadi keinginan dan harapan, walaupun itu memang ya tidak 100% ya, tetapi memang ini harus dilatih ya, karena seperti pesan dari Sang Buddha sendiri kepada para biku ya, beliau selalu mengajarkan kepada murid dan para siswanya untuk berlatih dan belajar dengan sungguh-sungguh, karena segala sesuatu itu tidak mudah. Supaya bisa dilaksanakan dan memperoleh hasil yang baik ya itu harus sering berlatih, dan itu mungkin ya salah satu yang menjadi pemicu atau modal saya, yaitu intinya ya jangan pernah takut ya untuk menjadi diri sendiri ya, supaya bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan ya kita lah ya, boleh dibilang ya untuk merealisasi cita-cita, walaupun bukan cita-cita yang bagus banget ya, tapi paling tidak ada suatu perubahan yang lebih baik ya dari sebelumnya ya, sampai pada saat sekarang ini. Ya, pendapat saya untuk Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda saat ini ya sudah jauh lebih baik ya dibandingkan dengan pada masa ya, waktu saya masih kuliah dulu ya. Karena pada saat sekarang ini ya dari pihak kampus ya sudah banyak sekali program-program yang dijadikan kegiatan sebagai bentuk aktivitas untuk menunjang ya, keberhasilan karir mahasiswa nantinya pada saat ya lulus, sehingga tampil dengan baik dan siap terjun di kalangan masyarakat. Dan juga ya secara fasilitas, sarana dan prasarana pada saat sekarang ini ya, boleh dibilang sudah lengkap ya dibandingkan dengan masa saya ya. Dari segi asrama, kemudian tingkat pelayanan, manajemen pendidikan pun ya sudah tertata dengan baik ya dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Jadi ya kalau boleh dibilang ya pada sekarang ini ya Nalanda selalu berbenah menuju ke suatu jenjang pendidikan yang lebih baik. Dan harapan saya untuk kedepannya ya Nalanda sebagai sekolah tinggi yang pertama dan tertua khususnya di bidang pendidikan keagamaan Buddha di Indonesia ya, ini bisa menjadi suri tauladan ya, bukan suri tauladan mengenai bentuk bangunannya atau apanya, itu tidak hanya itu ya, tetapi paling tidak dari segi kualitas, mutu dan lain sebagainya ya ini bisa dipertahankan, karena memang dari dulu yang terkenal dari Nalanda ya bukan masalah mahasiswanya yang paling banyak atau gedungnya mewah, tidak ya, tetapi memang ya kualitas lulusan dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda itu ya di kalangan masyarakat ya tidak diragukan lagi, sehingga harapan saya ya Nalanda untuk semakin bersemangat untuk menjaga kualitas mutu dari lulusan yang ada di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, sehingga ya dari tuntutan kebutuhan masyarakat nanti yang setelah lulus ya bisa diterima masyarakat, siap bersaing dan bisa mengembangkan dharma-dharma ajaran Buddha ya sesuai dengan praktek pembelajaran yang ada di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Ya, untuk beasiswa dari Nalanda Foundation ya, khususnya untuk para mahasiswa ya menurut saya ini sangat mendukung dan penting juga, karena ya jujur saja dengan adanya program beasiswa yang diberikan dari Nalanda Foundation ya, ini sangat mempermudah
bagi kalangan masyarakat ya, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan berada di daerah ya, untuk mendapatkan kesempatan belajar dan juga ya menggali potensi dirinya ya, sehingga nanti bisa belajar dengan baik ya, khususnya di Sekolah Tinggi Nalanda ya yang ada di Cakung ya. Karena walaupun seperti apa ya, ternyata biaya itu sangat penting ya, karena biasanya ini adalah menjadi kendala bagi kalangan masyarakat ya, khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sehingga ya, saya sebagai diri pribadi dan sekaligus dosen di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda ini menyambut dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, khususnya untuk Nalanda Foundation yang sudah memberikan kontribusi, yaitu memberikan dukungan materi, yaitu untuk memberikan biaya ya, kebutuhan siswa ataupun mahasiswa dalam menempuh pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda ya, dari berbagai kalangan, dari berbagai pihak dan juga dari berbagai daerah. Dan ini menurut saya sangat bagus dan perlu dikembangkan, dan juga ya nantinya bisa lebih selektif lagi, karena ya tentunya untuk mendapatkan suatu jaminan biaya pendidikan ya harus ada seleksi, dan juga ini kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan ya menurut saya sudah bagus dan tinggal dikembangkan lagi sehingga nanti menghasilkan suatu hasil yang memuaskan juga. Pesan saya kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga mahasiswi yang sedang menempuh jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda adalah ya harus, ya menurut saya ini harus belajar dengan sungguh-sungguh dan juga penuh keyakinan bahwa Nalanda merupakan suatu kampus pilihan yang tepat ya bagi rekan-rekan mahasiswa. Dan juga mahasiswa jangan lupa, karena di sini sudah diberikan fasilitas ya, sebagai bentuk apresiasi kepada yang memberikan fasilitas ya, harus menunjukkan ya, kompetisi, dalam arti bukan kompetisi yang negatif ya, tetapi dalam hal ini adalah berkompetisi sesama mahasiswa untuk ya memberikan yang terbaik, khususnya untuk mahasiswa Nalanda, dalam artian di bidang pendidikan, segi etika, kemoralan dan yang lainnya, sehingga ya para mahasiswa ya nantinya setelah lulus ya jangan lupa ya, untuk mendedikasikan bidang-bidang keilmuan yang sudah didapatkan ya diaplikasikan di dalam masyarakat, sehingga yang memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, keluarga dan juga ya, masyarakat luas pada umumnya. Jadi tetap semangat, harus tuntaskan belajar tepat waktu dan juga jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Kesan saya terhadap Nalanda Foundation yang sudah membantu perkembangan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda ya, saya terkesan sangat baik dan sangat apresiatif ya, dalam artian sangat mendukung ya segala program-program yang dijalankan dari Nalanda Foundation, karena ternyata ya program-program yang ada dan sudah berjalan selama ini banyak memberikan kontribusi, terutama untuk ya yayasan dan juga Sekolah Tinggi Agama Buddha dalam usaha yang pertama mempertahankan kelangsungan ya, dalam artian kelangsungan hidup dunia pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda. Kemudian secara tidak langsung yang berikutnya, yang kedua adalah ya, Nalanda Foundation memberikan kontribusi buat kemajuan dunia pendidikan dan juga perkembangan dhamma tentunya di kalangan mahasiswa ya, karena Nalanda Foundation memberikan terobosan dan juga program-program yang inovatif ya, untuk membantu penyebaran dhamma ya, dengan cara di bidang dunia pendidikan, sehingga pendidikan yang pada mulanya hanya bisa dinikmati oleh kalangan terbatas ya, pada saat sekarang ini ya tergantung dari kemauan ya, masyarakat, animo masyarakat, sehingga menurut saya ini sangat luar biasa ya peran dan kontribusi dari Nalanda Foundation untuk meningkatkan ya mutu, kualitas ya, pendidikan dan juga ya sumber daya yang ada di masyarakat Indonesia pada umumnya ya, secara garis besar ya sangat membantu dan perlu dikembangkan ya komunitas ini untuk tetap mensupport, dan nantinya saya harapkan ya bisa bekerja sama lebih baik lagi ya dengan berbagai pihak, sehingga ya nanti akan menimbulkan suatu hubungan yang kondusif, hubungan yang baik, sehingga menimbulkan kesan pesan yang bagus, sehingga ya bisa untuk mempertahankan kelangsungan dunia pendidikan khususnya yang berbasic ajaran agama. Dan ini menurut saya ya sangat luar biasa dan maju terus untuk Nalanda Foundation.
Harapan saya terhadap Nalanda Foundation adalah ya, tetap optimis, ya, jangan pesimis. Ya. Kemudian yang paling penting adalah jaga kekompakan. Kekompakan dalam artian ini adalah semua tim yang ada di khususnya di Nalanda Foundation, dan juga ya jaga kekompakan juga antara Nalanda Foundation dengan yayasan dan juga dengan pihak Sekolah Tinggi Agama Buddha, karena ya tidak bisa dipungkiri ya segala sesuatu ya, jika ingin mendapatkan suatu kesan hal yang baik yang positif ya harus didasari dengan suatu hubungan yang baik, dan yang paling penting adalah nomor satu yaitu komunikasi. Jadi tetap jaga komunikasi, tetap semangat, tetap optimis untuk kemajuan dan kelestarian Buddha Dhamma yang ada di Indonesia pada khususnya, dan juga pelestarian Dhamma di seluruh dunia. Saya berharap ya Nalanda Foundation tetap berkarya tiada henti, tetap mengabdi dengan setulus hati. Ya, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Sotihotu, Namo Buddhaya.